Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Bapak, Ibu, Saudara sekalian yang saya hormati, ada pernyataan dari Saudara Iwan Beni Purwowidodo, founder konsep Karnus, bahwa telur yang didadar dapat menyebabkan kanker dan diabetes. Kenapa kok jadi ke arah kanker, ke diabetes, hipertensi dan lain-lain ya? Karena banyaknya pada saat asam lemak itu banyak rantai ganjil ada di kuning telur, sedangkan kita dadar di mana avidin akan ngikat biotin. Diikat tadi. Karena kita aduk tuh dadar, kan jadi nyampur tuh. Nyampur, prak diikut ya, diikat begini, dia gak fungsi tuh. Digoreng lagi atau direbus kan rusak sudah. Menurut saya ini tidak benar. Karena dalam melakukan justifikasi terhadap sumber protein hewani andalan masyarakat tersebut berdasarkan persepsi yang keliru dan dipaksakan mengaitkan dengan Quran surat Ar-Rahman tentang keseimbangan alam sekedar untuk mencari pembenaran atas pendapat yang salah. Pernyataan, jika putih dan kuning telur mentah dicampur, biotin akan diikat oleh avidin yang terdapat dalam putih telur. Ini menyebabkan biotin tidak dapat berfungsi. Nah, itu persepsi yang keliru tentang biotin dan avidin, tetapi sudah digunakan merangkai beberapa kajian teori menjadi cerita panjang yang tidak benar dan menyesatkan. Bapak, Ibu, Saudara sekalian yang saya hormati, silakan baca jurnal Encyclopedia of Cell Biology tahun 2023. Di situ diterangkan bahwa biotin adalah vitamin B yang larut dalam air, dikenal dengan nama lain vitamin B7. Pada kuning telur, kandungan cukup tinggi sekitar 10 mikrogram per butirnya. Apabila telur dikonsumsi dalam keadaan mentah tanpa dimasak, maka kandungan biotin di dalam telur tidak bisa diserap tubuh karena masih terikat oleh avidin yang terkandung dalam putih telur. Apabila telur dimasak, maka avidin akan hancur, melepaskan biotin dari ikatan sehingga mudah diserap tubuh. Dimuat pada The American Journal of Clinical Nutrition bahwa hubungan konsumsi telur dan diabetes tipe 2 tidak berpengaruh secara signifikan. Ini adalah bukti keseimbangan yang benar bahwa telur diciptakan dalam keadaan sempurna sebagai sumber protein hewan berkualitas tinggi, lezat dan bergizi, merupakan bahan pangan yang aman dikonsumsi, bisa diperbanyak dan diperbaharui untuk kesejahteraan manusia, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha sempurna dengan segala ciptaannya. Sehingga pernyataan jika makan telur yang didadar bisa menyebabkan kanker dan diabetes adalah hoax, propaganda kebohongan, memposisikan telur sebagai bahan pangan berisiko tinggi penyebab kanker dan diabetes berdasarkan persepsi keliru, melakukan justifikasi sehingga merugikan peternak unggas dan UMKM telur, menimbulkan kegaduhan, merusak opini dan menyesatkan masyarakat. Di seluruh dunia saat ini dilanda krisis pangan. Di Indonesia masih mudah mendapatkan telur ayam sumber protein hewani yang murah, nikmat, bergizi, dan untuk mengatasi stunting anak di NKRI ini. Dan diandalkan masyarakat sebagai sarana mencari nafkah. Nah, selain peternak ada karyawan, agen, distributor, pengecer, pabrik roti, kue kering, cake and bakery, warung nasi goreng, mie Jawa, martabak manis, martabak telur, atau lauk favorit pada catering, restoran Padang, warteg, warsun, nasi pecel. Ada juga UMKM telur seperti pedagang cilor, milor, kerak telur, dan masih banyak lainnya.
Mereka berharap situasi kondusif agar bisa tenang berjualan. Nah, jika saudara Iwan Beni Purwowidodo tidak peduli, ya itu urusan sampean. Tapi kenapa tega membuat pernyataan telur sebagai faktor penyebab kanker dan diabetes? Apakah karena kompetisi? Agar UMKM merugi? Bukankah sampean masih punya nurani? Sebagaimana mandat yang terdapat pada Quran Surat Al-Ma'un, sudah semestinya yang besar itu membimbing, bukan menterlantarkan. Yang berkuasa melindungi, bukan menindas. Yang perkasa membebaskan, bukan menjajah. Yang kaya memberdayakan, bukan memperdaya. Dan yang pintar memajukan, bukan membodohi. Oleh karena itu, mari kita perbaiki tata cara berniaga untuk mencari rezeki dengan cara yang lebih baik lagi. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti tidak akan menterlantarkan siapapun yang menebar kebaikan di muka bumi ini. Nun wal qalami wa ma yasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.